Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh sebangsa dan setanah air. Jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Hasil tes DNA Sayyid Mudakori sudah keluar dengan hasil LM200. Ini sesuai dengan para leluhurnya, datuk-datuknya yang memang dirunut secara manuskrip silsilah kenasaban. Ini dari Persia berkembang menuju beberapa negara termasuk di Aceh Darussalam, yang memang dari awal penyebaran Islam di Aceh Darussalam adalah dari Persia. Sesuai dengan hasil tes DNA inilah, maka apapun hasilnya Sayyid Qori menerima, karena memang itu pas dan sesuai dengan manuskrip kitab nasab yang dipegangnya, sehingga apapun hasilnya tentunya ini menjadi sebuah acuan bersama, karena genetika ya, Rasul pun sudah menyabdakan termasuk pokok sebagai silsilah, sebagai rujukan terkuat adalah genetika, siapa keturunan siapa. Walaupun ada klan atau kelompok yang mengharamkan tes DNA, tapi dari klan mereka kemarin tes DNA hasilnya adalah GM201. Nah, G itu adalah dari Zahudi. Kalaupun dulu sama-sama antara Sayyid Mudakori dan Habib Abu Bakar Al-Habsyi ini tes DNA, hasilnya berbeda. Sayyid Mudakori adalah LM200, Munkar Habib Abu Bakar Al-Habsyi adalah GM201. Ya, masing-masing ini terbuka diinfokan pada masyarakat luas, sehingga penilaian kesimpulan ya monggo masyarakat, tapi genetika ini tidak mungkin akan tertukar. Sekali lagi lah mohon maaf engkari kagamati Nusantara Milita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini hasilnya, walaupun sudah ada yang posting di medsos, jangan percaya terhadap yang selebaran di medsos. Percayalah terhadap hasil tes DNA resmi yang digelar oleh kami. Ini saya buka dulu ya. Enggak. Oh, jangan saya lah. Gitu. Biar saya Qori ada yang buka. Baik. Saya Qori kira-kira apa tuh? Allahu Akbar. Hasilnya apa namanya? Hasil DNA haplogrup Teguh Sayyid Mudakori LM20. LM20. Jadi kalau LM20 itu menurut informasi, ya kan, sesuai dengan umudun nasab. Jadi kalau umudun nasab ada. Ya, jadi perjalanan daripada kami cuma gini, saya kan nggak paham ya, nggak paham masalah haplogrup. Tapi menurut informasi dari L itu katanya kan migrasi dari Irak apa gitu kan. Nah, Timur Tengah lah kan gitu kan. Nah, jadi umudun nasab saya memang dari jalur Irak gitu loh. Irak, perjalanan Irak, terus Pakistan, terus Palestina, terus Yaman, Aceh. Itu kalau jalurnya itu jalur perjalanan itu L. Makanya kalau dilihat dari L ini kan dari jalur Said Ahmad Al-Qushasyi ini ke atasnya itu ada masuk dari Gajani India, ada masuk dari yang disebut Gujarat, ya kan, terus ke Irak. Nah, cuman yang dari menuju Irak adalah Ali. Nah, dari Ali inilah yang menuju jalur Irak dan ke Aceh menyebarkan tarekat Satariyah.
Iya, iya. Nah dari jalur itulah menyebar ke seluruh Indonesia gitu loh. Oke, berarti apa dari sisi nasab kemudian juga ajaran terikut serta Iya, Sataria. ya. Baik, biar hasil ini nanti akan diulas secara tuntas oleh Ahlinya. expert. Saya bukan ahli tentang DNA atau tes DNA, tetapi hasil tes DNA yang digelar kami adalah faktual. Kemudian yang kedua tidak mengada-ada dan real. Real. Tidak ada istilah ketukar gitu ya. Iya. Iya. Ya, ini hasil tes DNA Saiful memang betul apa LM20. Nanti bisa Anda cari dari mana persebaran dari LM20 banyak di internet, tetapi nanti lebih jelasnya adalah akan kami ulas secara tuntas dengan pakar DNA. Baik, Saiful. Kalau dari sisi jalur nasab Anda, ini bisa dijelaskan kemana sih arah dari buku nasab Anda itu? Iya, dari jalur buku nasab saya itu kan jelasnya itu dari kitab-kitab nasab sekunder dan primer ya. Iya. Nah, kalau dari primer itu kan asalnya itu dari Zaid, ya. Iya. Nah, dari Imam Zaid itu berafiliasi ke dia kan disalib kan, dibunuhnya di Kufah. Iya. Nah, Kufah itu kan bagian masih dari Baghdad Irak kan. Iya, Nah itu persoalan. Nah dari keturunan-keturunannya itu berpencar kan. Nah berpencar Turki, ya Ada Turki. Turki itu. Dari Turki ini dari pertama Irak ya, Irak, Turki. Nah dari Turki lah yang disebut dengan Persia ke Iran gitu loh. Iya. Nah jadi perjalanan memang kalau dilihat dari ulasan sejarah masuk Islam ke Aceh itu dari Persia itu sudah pasti itu. Sudah pasti ke situ. Sudah pasti cocok gitu loh. Jadi penyebaran Islam dari masa-masa lampau, hubungan Persia, hubungan Baghdad dan di Aceh kayak Tengku Ci di Ribe itu atau Tengku Ci Tanuh Abe itu Al-Baghdadi yang mengarang Juz Ammah zaman dulu kan ada itu Juz Ammah Baghdadiyah. Nah itu kan karangan Tengku Ci Tanuh Abe Al-Baghdadi. Nah, siapa itu? Beliau itu? Itu ulama karismatik Aceh dan ada hubungan kekeluargaan dengan Tengku Ci di Pasi juga. Gitu loh. Mungkin itu hubungan perkawinan, walaupun nanti apakah ke arah sana jalurnya kita belum verifikasi data akurat, tetapi ada hubungan antara kekeluargaan antara Tengku Ci di Pasi dengan Tengku Ci Tanuh Abe yang sudah terverifikasi keluarga itu. Tengku Ci Badarudin, ya Tengku Ci Badarudin itu disebut dengan Tengku Ci di Pedada, ya atau ada lagi Tengku Ci di Palu, ya kan. Nah itu ada hubungan ke darah wali malah kalau itu mah. Nah, sebagaimana saya kemarin pulang ke Aceh memverifikasinya dengan saudara-saudara di sana. Jadi kalau ditinjau daripada gen darah, gen perjalanannya itu tepat. Tapi masalah apakah LM20 itu terverifikasi mutlak sebagai keturunan Sadah misalkan secara apokrif itu saya kan nggak ahlinya. Ya nggak bisa memverifikasi itu, tapi dilihat dari migrasinya tepat. Ya dari migrasi ini kan. Dari migrasinya tepat gitu. Tapi kalau harus J1 misalkan katanya darah J1 adalah apokrifnya keturunan Sayyidina Ali, itu kan saya belum paham. Itu apakah mutlak seperti itu? Maka soal DNA bagi saya nih Bang, saya berpaham bahwa DNA itu harus kita ketahui, tapi kita tidak bisa menyatakan harus dengan DNA dapat memverifikasi keturunan. Maka supaya kita tidak penasaran, ya kan saya terus terang, saya nggak mau ini akurat aja lah. Gitu. Saya punya nasab, ketika tes DNA hasilnya L berarti kita lihat dari jalur keturunan, adakah mutasi negara-negara tersebut, ya kan? Nah itu sudah menjadi kepuasan bagi saya. Nah sementara Habib-Habib yang lain sebetulnya nggak perlu takut. Nah jadi menurut paham saya ya, akhirnya kita coba beranikan diri untuk tes DNA gitu, nggak usah takut, nggak usah ngaram-ngaramin kan gitu. Iya. Habib Agus Arsal Al-Habsyi pun sudah. Itu baju gitu. Beliau itu adalah G. Haplogrupnya. Beliau merasa legowo. Iya. Baik.
Ya, kembali lagi bahwa memang yang saya baca di literasinya Said Bari, bahwa yang haplogrup dari Sayyidina Ali adalah J1 FGJ 10.500. Nah, ini menurut Anda di sini Anda itu LM20, tanggapannya bagaimana nih kira-kira? Ya, tadi kan saya sudah telepon ya, dengan teman-teman yang ahli DNA, yang paham dengan DNA. Dia juga mengatakan tidak bisa divonis J1 itu adalah keluarga Sayyidina Ali itu berdasarkan apa, kan gitu. Namun ya kita sekarang kembali kepada kapasitas orang yang ahli di bidangnya yang dapat menghukumi kepastiannya gitu loh. Ya, kalau saya mau ngomong apa, saya bicara nasab. Kan dari dulu saya bilang DNA tidak menjadi syarat mutlak memverifikasi nasab, tapi DNA merupakan sarana untuk menjadi pelengkap untuk memperkuat suatu nasab. Kalau nasabnya itu bermasalah, DNA-nya lari daripada jalur nasab, maka bermasalah. Ya kan? Tapi bila nasabnya tidak bermasalah, DNA-nya lari dari jalur nasab, maka nasab itu yang menjadi patokan. Gitu loh. Teori saya seperti itu. Gitu. Luar biasa itu. Memang polemik nasab ini menjadi sebuah perdebatan. Malam di UIN Wali Songo Semarang akan menggelar seminar internasional tentang perjalanan Islam Pahlawi, kemudian juga masalah nasab. Ini menarik. Artinya persoalan nasab ini tidak lagi menjadi sebuah persoalan kasuistik, tetapi menjadi kajian ilmiah. Termasuk juga ini tes DNA. Tes DNA menjadi bagian terpenting di dalam scientific. Di dalam ilmu pengetahuan. Baik, Said Bari. Kira-kira nih, gitu ya, menurut Anda nih, polemik nasab ini dengan adanya DNA ternyata yang dari beberapa Habib juga ada G, kemudian ada L, dan kemudian juga ada yang O, itu ya. Nah, itu bagaimana ini? Ya, artinya masalah DNA itu kan berkembang pengetahuannya. Artinya gini, kita dari awal kan nggak mengetahui tentang masalah DNA. Ya, kita harus jujur. Ketika kita tidak paham dalam fan ilmu itu, ya kita nggak usah berkomen. Nah, cuman karena berkembangnya informasi mengatakan begini Yahudi yang segala macam, ya kan. Nah, artinya lambat laun kita kan mencari tahu, mencari tahu apa sih sebenarnya. Ternyata beda-beda orang, beda-beda cara pandang. Gitu. Oleh sebab itu terkait masalah kalau kata orang lagi, kalau itu pribumi katanya kan, ya kan gitu loh. Ya enggak. Nah, artinya kalau saya ini memang jalurnya jalur Persia, jalur Timur Tengah secara LM20. Terus kalau J1 adalah jalur Hijaz, ya berarti sama-sama jalur itulah. Nah, cuman perbedaan mungkin dari perkembangan migrasi atau gimana gitu, kita nggak paham. Ataupun kalau G itu kan tadi kata teman saya itu ininya yang intinya apa itu, yang besar presentasinya. Kalau saya LM20 itu 80%, 83% kan. 83% berarti lebih dominan ke jalur Timur Tengah, Irak, Persia kan gitu kan. Berarti dominannya ke situ, walaupun nanti ada perkembangan kemana-mana yang kita nggak paham gitu. Nah, makanya komentar saya terkait masalah DNA, saya tidak punya pengetahuan yang mendalam soal itu, kembalikan kepada ahlinya gitu loh. Kalau nasab oke, gitu. Apapun perbedaannya, mau haplogrup Anda itu G, L, kemudian O, tetap satu nusa, satu bangsa. Satu nusa, satu bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Baik, terima kasih Said Bari. Terima kasih atas atensinya dan partisipasinya terhadap tes DNA yang digelar oleh kami. Ya, saya sukses selalu. Saya juga mengucapkan terima kasih ya atas kebaikan panjenengan ya, untuk membantu keinginan saya agar saya dapat melakukan uji tes DNA tanpa perlu mengeluarkan anggaran, kan begitu kan, ya kan. Sebab kalau kita ngeluarin anggaran ya kita banyak hal yang perlu kita buat, ya kan. Nah, itu intinya. Alhamdulillah, terima kasih. Dan saya sebatas pribadi karena
saya sadar saya punya umudun nasab dan DNA saya LN20, itu sudah memverifikasi kepuasan saya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan saya bukan tipe manusia yang mengedepankan jalur nasab, tetapi saya jalur manusia yang mengedepankan amal dan takwa, bukan jalur nasab. Oke, ya baik. Ya, terima kasih.